Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Silmi Alia Zahra, Siti Nurhajijah Wahyudin, Selvi Susilawati, Indri Puspitasari, Satya Zulfiani Roshid, Rudi Indra Prahasta, dan saya sendiri Meti Damayanti. Di sini kami akan sedikit mengemukakan mengenai asesmen diagnostik itu sendiri. Pasti teman-teman bertanya dong, apa itu asesmen diagnostik? Apa tujuan dari asesmen diagnostik itu sendiri dan bagaimana cara penggunaannya? Baiklah teman-teman, marilah kita simak video dari kelompok 2 mengenai asesmen diagnostik. Menurut Aiken bahwa asesmen merupakan karakteristik seseorang dengan mengakses tingkah laku manusia dan proses mental yang dapat dilakukan dengan cara observasi, interview, skala rating, checklist, teknik proyektik, dan tes. Dalam konteks pembelajaran, Edwards dan Knight menegaskan bahwa asesmen sebagai pengendali pengajaran merupakan suatu kegiatan di mana guru mencatat apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan siswa, sehingga dapat dibuat langkah kerja berikutnya. Nah, asesmen itu merupakan diagnosa belajar yang menyediakan informasi terutama sekali untuk siswa dan guru dalam membantu proses pembelajaran dengan memanfaatkan pengalaman sebelumnya dan kemampuan-kemampuan yang diperoleh sebelum memulai program. Mengingat pentingnya hal ini dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, maka Lin dan Groenland menegaskan bahwa asesmen diagnostik disusun untuk mengkaji kesulitan pembelajaran yang belum terpecahkan dengan asesmen formatif gitu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tujuan asesmen diagnostik, yaitu adalah menurut secara umum bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnosis itu juga menurut Dr. Anda Haji Yeni Putri MM, yaitu bertujuan untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, mengetahui siswa yang sudah paham, agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian bahwa seorang guru itu dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Asesmen diagnosis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti yang sudah teman saya jelaskan bahwa asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, tabel ini merupakan tujuan asesmen diagnostik secara khusus. Yang pertama ada asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah karena sekarang dalam kondisi daring. Yang ketiga, kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun tujuan khusus dari asesmen diagnostik kognitif yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen ini dapat dilaksanakan secara runtun yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Asesmen dapat dilaksanakan di awal pembelajaran atau akhir pembahasan topik pembelajaran. Saya Indri Puspitasari akan menjelaskan tahapan asesmen diagnostik kognitif, yang dimana tahapan ini mempunyai 3 tahapan,
Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbud. Yang ketiga, susunan pertanyaan sederhana. Dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama, 2 pertanyaan sesuai kelasnya, yang dimana KD 2 semester 2. Poin kedua, 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah, yang dimana KD 1 semester 1 dan 2. Poin ketiga, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di atas, KD semester 1. Lalu poin pelaksanaan terbagi menjadi 2, tatap muka dan belajar dari rumah. Tatap muka bisa langsung datang ke sekolahan masing-masing dan dengan menggunakan protokol kesehatan. Poin kedua, belajar dari rumah bisa menggunakan via Zoom, Meet, Google Form, Classroom, dan lain-lain. Lalu poin ketiga, diagnosis dan tindak lanjut asesmen terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Kedua, berdasarkan hasil penilaian bagi menjadi beberapa kelompok. Ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik yang baru. Yang keempat, ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya, ada asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, untuk asesmen non-kognitif ini ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Misalnya, saat di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikolog dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, dan gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Selanjutnya ada tahapan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada diagnosis dan tindak lanjut. Nah, yang tahap pertama yaitu tahap persiapan. Untuk tahap persiapan, kita bisa merancang atau membuat pertanyaan guna untuk mengenal aktivitas siswa atau keadaan sosial emosi siswa. Nah, pada awal pembelajaran kita bisa memberikan sebuah soal untuk dijawab oleh para siswa. Contohnya, apa saja kegiatan yang dilakukan selama belajar di rumah? Nah, pertanyaan tersebut bisa mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan saat belajar di rumah? Nah, kita bisa memberikan emoticon kepada para siswa untuk agar kita mengetahui keadaan sosial emosi siswa. Nah, yang ketiga, apa harapanmu? Nah, pertanyaan seperti itu bisa kita gunakan pada saat awal pembelajaran guna mengetahui aktivitas siswa dan keadaan sosial emosinya. Nah, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dengan bercerita, menulis, ataupun menggambar. Untuk strategi tanya jawab yaitu pastikan
pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa untuk menemukan jawaban. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, untuk tindak lanjutnya yaitu mengidentifikasi siswa dan mengajak diskusi 4 mata. Selanjutnya yaitu menentukan tindak lanjut dengan mengkomunikasikan dengan orang tua jika diperlukan. Nah, yang ketiga, mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Mungkin itu tahap-tahapan pada asesmen diagnostik non-kognitif.